Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما nafi'an wa amalan salihan ya fattah ya alim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat semua jamaah Masjid Al-Marhamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisinya dengan amalan soleh, dengan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan yang Allah beri hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amalan soleh, kita isi dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang ada di kuburan, mulai dari yang pertama meninggal sampai detik ini, mereka itu mengharapkan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Allah hikayatkan permintaan mereka di dalam Al-Qur'an. Kata mereka, Rabbirji'un, wahai Rabbku, irji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dari apa yang aku sia-siakan selama aku masih hidup di dunia. Kalau kita melihat tafsir para ulama, jadi kelihatannya kalau sekedar diterjemahkan bahasa yang biasa, tapi ini luar biasa. Karena orang yang Allah hikayatkan ini dengan penuh penyesalan, penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Dan mereka menyesal sambil memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Mereka minta suruh dikasih kembali ke dunia. Jadi orang kehidupan di dunia ini sangat dirindukan oleh orang yang meninggal. Subhanallah. Dirindukan untuk apa? Diisi dengan amalan soleh, dengan bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Biar cuma 1 jam, ya Allah kasih pulang saya ke dunia, saya mau isi 1 jam itu dengan betul-betul bertobat, beramal soleh. Nah, kenapa Allah kasih tahu di dalam Al-Quran jeritan mereka, permohonan mereka? Pelajaran bagi kita yang orang-orang yang hidup ini. Ngon yang masih hidup itu, ngon di waktu itu yang masih kalian berada di dalamnya ini sekarang, itu dirindukan sekali oleh orang yang sudah meninggal.
berharga sekali itu bagi orang. Subhanallah. Jadi mari kita manfaatkan. Kita isi dengan amalan soleh, istighfar. Setelah beribadah sholat, setelah kajian, istighfar. Dulu istighfar, merenungi ciptaan Allah. Jangan terang isi dengan yang tidak bermanfaat. Cuma taubah, putar-putar HP apa yang digulir-gulir kasar kawari di Facebook. Ya, kalau yang faedah-faedah yang dilihat di YouTube, tahu apa yang mulia di situ. Habis 1 jam, 2 jam. Ya Allah, astagfirullah. Seandainya waktu 1 jam yang orang lewat itu, dikasih sama orang yang meninggal tadi itu, tahu 1 jam berapa menit? Bagaimana dong desmore? Mau disuruh kasih pulang orang tadi. Ya Allah, tapi saat saya kan ya itu kembali ke keyakinan kita kepada akhirat, keyakinan kita kepada surga, kepada neraka, kepada balasan Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah mulai itu ayat dengan apa? Sifat orang yang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, sifat yang pertama. Mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Allah gaib tidak? Surga neraka gaib. Pahala dosa gaib. Nah, itu. Orang bertakwa beriman kepada itu. Kemudian yang terakhir itu wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat beriman kepada akhirat. Karena saking berimannya mereka kepada akhirat, mereka terdorong untuk beramal, tidak menyia-nyiakan waktunya. Baik. Ustaz, saya dengar Ustaz, kalau orang itu semakin berakal, dia semakin percaya kepada alam gaib. Ada pertanyaan, maka kita jawab iya. Semakin orang itu berakal, dia semakin percaya kepada alam gaib. Semakin dangkal akalnya, dia hanya mempercayai apa yang dia lihat saja. Yang dia lihat di alam dunia ini, itu saja yang dia percaya. Ada motor, masalah kemari motor itu, iya motor. Ada doi, dapat doi ini baru saya percaya. Ada, ya kan? Kalau habis sholat pulang bawa doi 1 karung. Nah, itu baru saya percaya. Ini orang berakal tidak? Wah, kurang lebih akal. Coba untuk melihat hewan. Hewan itu cuma percaya apa yang dia lihat. Mana dia percaya kepada yang gaib? Dia tidak tahu yang dia tidak di alam gaib, dia tidak tahu. Jadi semakin dangkal akal orang, dia hanya mempercayai apa yang musyahadah, yang di alam nyata dunia. Semakin dangkal iman, sampai pada tingkat hewan yang bisa diraba saja. Oh, panas ini, ya kan? Oh, baduri, dia tidak makan hewan. Nah, manusia masih lebih bagus dari hewan. Itu pun manusia masih. Kalau ada yang saya percaya yang dapat lihat surga, pahala apa itu, kurang percaya. Menunjukkan kedangkalan akal. Jadi semakin beriman dia kepada perkara gaib, semakin berakal dia,
Semakin hanya percaya kepada yang nyata, yang dia lihat, semakin dangkal akalnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kitab yang kita baca ini sama seperti sebelumnya, yaitu Dalilul Talib li Nailil Matalib, karya Al-Imam Mar'i Al-Karmi rahimahullahu ta'ala, yang hidup tahun 1000. Imam Mar'i Al-Karmi tahun 1033 Hijriah. Berapa tahun? 1033 Hijriah. Sekarang 1000 berapa? Berapa ratus tahun yang lalu beliau ini? 400 lebih tahun yang lalu. Sudah lama beliau. Jadi termasuk ulama terdahulu. Baik, kata beliau, kita lanjutkan pembahasan udhiyah. Faslun, fasal. Wa yusannu nahrul ibli qa'imatan wa dhabhul baqari wal ghanami ala janbihal aysari muwajjahatan ilal qiblati. Disunnahkan, kata beliau, nahrul ibil, menyembelih onta, qa'imatan, dalam keadaan berdiri, wa dhabhul baqari wal ghanami ala janbihil aysar, menyembelih sapi dan kambing ala janbihil aysar, dengan menidurkannya di sebelah kirinya, di atas apa? Sisi badan yang kiri. Jadi sisi atas badan, sisi apa namanya? Sisi atas kanan, bagian bawah kiri. Muwajjatan ilal qiblati, dalam keadaan dihadapkan ke kiblat. Jadi beliau rahimahullah ta'ala setelah membahas hukum udhiyah, hewan berkurban, beliau menjelaskan lagi hukum berkaitan dengan cara penyembelihan. Kata beliau, disunnahkan onta yaitu disembelih dengan berdiri. Jadi ontanya masih berdiri, kemudian di apa namanya, disayat bagian, ada di bagian apa ini, antara apa, pertemuan dada dengan lehernya, ada disayat begitu, langsung keluar darah. Ada ini mati. Mungkin sebagian belum pernah lihat ya cara penyembelihan onta. Belum pernah terjadi orang bersembelih onta di sini. Lihat di YouTube saja. Jadi disembelih dalam keadaan berdiri. Berdiri, kemudian apa namanya, tukang itu yang nyembelih tadi tinggal dia sayat begitu di bagian lehernya, keluar darah. Setelah itu jatuh. Adapun menyembelih sapi dengan apa ini, dengan kambing, Masya Allah. Adapun sapi dan kambing ditidurkan di atas tubuhnya yang sebelah kiri. Misalnya begini, sapi kambing, ini kepala, ini kaki. Contohnya, ini kanan, sisi kanan, ini sisi kiri, dibikin pakai kastil itu. Jadi sisi kiri, sisi kanan, baru menghadap kiblat.
Paham kan? Menghadap kiblat. Baik, ini hukumnya sunnah kata beliau, berarti bukan wajib. Artinya boleh dilakukan, tidak seperti ini. Sapi misalnya dipotong dalam keadaan berdiri boleh. Kambing juga demikian boleh. Onta dalam keadaan dibaringkan boleh. Tapi yang sunnah begini ya, sapi, kambing kasih baring, onta sambil berdiri. Bukan manusia yang menyembelih berdiri, ontanya sambil berdiri ya. Dengan manusianya juga sambil duduk ya tidak sambil namanya. Taib wa yusammi hina yuharriku yadahu bil fi'li. Kemudian dia yusammi, membaca bismillah. Membaca bismillah. Kapan ini membaca bismillah? Hina yuharriku yadahu bil fi'li, ketika dia menggerakkan tangannya ingin menyembelih tadi, ingin memotong, bismillah. Nah, gitu. Jangan baru kasih keluar sama bismillah. Sapi masih jauh. Paham ini ikhwan? Jadi bismillahnya itu pas sudah mau menggerakkan tangan untuk menyembelih. Bismillah. Nah, gitu. Kata beliau wa yusammi hina yuharriku yadahu bil fi'li. Apa hukum membaca bismillah ini? Ketika menyembelih hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Sengaja tidak membaca bismillah ketika menyembelih hewan, maka hewannya jadi bangkai. Hewannya jadi bangkai, haram dimakan, tidak boleh bangkai, najis. Kalau lupa Ustaz, kalau lupa bagaimana kalau lupa? Pak Yanto. Sudah palu kali lantaran hari raya kan suasana tuh pasir pak keluarga. Pak Yanto tolong anu sembelih ayam. Habis potong, astagfirullah, lupa baca bismillah. Bagaimana Pak? Menurut Pak Andi tidak sah. Tayyib. Yang benar sah. Yang benar sah. Karena membaca bismillah hukumnya wajib. Bukan rukun, wajib. Perkara yang wajib kalau lupa gugur. Kalau lupa gugur. Jadi kalau kita lupa baca bismillah, tetap apa sembelihan tadi tetap sah. Kecuali sengaja. Ingat, dia paham hukumnya sengaja. Sengaja memang potong. Sambil bakunya punya gula karet lagi. Nah, itu maka jadi bangkai, haram. Tapi kalau lupa, dia tahu itu hukumnya wajib, lupa dia, gugur kewajiban. Hewan sembelihan tadi halal. Paham ya Pak Yanto? Antum bilang tadi baca bismillah lagi. Apa yang baca bismillah? So tawa sembelih. Tidak ada guna baca bismillah setelahnya. Sudah gugur kewajiban. Jadi hewannya sah, boleh dimakan. Wa yukabbir. Kemudian kata beliau, setelah membaca bismillah tadi bisa disambung dengan bertakbir. Ini hukumnya sunnah. Bismillahi wallahu akbar. Sunnah.
Sekedar bismillah sudah memenuhi kewajiban. Dia tambah wallahu akbar atau Allahu akbar, pahalanya bertambah. Bismillah wallahu akbar. Wallahu akbar. Jadi Allahu akbar hukumnya apa? Sunnah. Bismillah wajib. Bismillah wajib. Kalau sengaja jadi bangkai, sengaja tidak dibaca jadi bangkai. Kalau lupa gugur, sembelihannya sah. Wa yaqul, dan dia mengatakan ketika menyembelih apa tadi hewan kurban itu, Allahumma hadza minka walaka. Sunnah mengatakan Allahumma hadza minka walaka. Allahumma ya Allah, hadza minka, ini darimu, walaka, dan aku persembahkan untukmu. Hewan ini darimu dan aku persembahkan untukmu. Allahumma hadza minka walaka. Dan juga mengucapkan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini persembahan dariku, kurban dariku, dan dari keluarga. Ahli baiti itu maksudnya istri dan anak-anaknya, atau istri-istrinya dan anak-anaknya. Pak Yanto. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan untuk keluarga, dan dari keluarga. Sunnah, kalau dia tidak mengucapkan yang tadi tidak ada masalah. Paham di sini, Ikhwan? Demikian juga kalau dia wakil, sunnah dia sebutkan nama orang yang apa tadi mewakilkan. Sebutkan nama. Allahumma hadza an fulan. Allahumma hadza an fulan. Misalnya Bayu misalnya. Allahumma hadza an Bayu. Tapi kalau dia tidak sebut nama tadi, sekedar dia niatkan untuk orang yang untuk pemilik hewan tersebut, sah. Bahkan tanpa dia niatkan untuk pemilik hewan tadi, dia niatkan dia sembelih untuk hewan kurban, sudah sah. Paham di sini? Sudah sah. Datang belakang, potong dulu. Yang suruh potong dia tidak tahu siapa punya, tapi yang penting dia tahu itu hewan kurban, sah. Bahwa jangan waktu potong dia tidak niat. Dia pikir cuma mau dimakan, mau pakai pesta. Bismillah. Nah, kalau dia potong seperti itu tidak sah sebagai hewan kurban. Jadi hendaknya dia niatkan sebagai hewan kurban waktu menyembelih. Demikian. Jadi ucapan apa tadi itu hukumnya sunnah, disebut waktu menyembelih. Sebelum dia baca bismillah tadi. Kalau untuk dirinya Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku. Kalau dia wakil hadza an fulan, dia sebut nama fulan. Tapi tidak wajib, sunnah saja. Bukan syarat sah juga. Kalau dia tidak tahu siapa dia nama apa, dia niatkan saja. Ini hewan kurban untuk si fulan. Paham di sini, ikhwan? Ustaz, bagaimana kalau di ekspos Ustaz? Menyembelih hewan kurban kan
sekarang diekspos di live toh, ya, tapi tidak bertentangan, karena memang tujuan kurban itu syiar, menyembelih itu syiar, dituntut untuk dinampakkan, sama seperti sholat jamaah. Jangan potong di rumah sembunyi-sembunyi, menyelisih sunnah itu, potong di depan orang halayak. Makanya juga disunnahkan yang mewakilkan hadir, yang punya kurban tadi hadir melihat hewan sembelihan, hadir ya, walaupun dia bukan dia yang menyembelih. Paham di sini ikhwan? Nah, bagaimana? So baca bismillah, tak tukar hewan. Bismillah, tidak jadi potong yang ini, bergeser yang sana. Begitu, nanti saya antar itu, tak ganti yang sana dulu. Dia sudah tidak baca, dia anggap bismillah tadi so untuk yang ini. Sah di sini? Nah, tidak sah. Karena bismillah itu untuk setiap hewan. Tidak boleh dikasih baku susun sapi, kambing kasih baku susun bismillah. Tidak boleh. Paham di sini, Pak? Menyembelih bismillah itu berlaku untuk satu ekor. Yang satu lagi dia baca bismillah lagi baru. Kalau 100 berarti 100 kali bismillah. Baik. Kalau tak tukar pisau, bismillah. Besok misalnya tumpul orang ini, coba pakai ini, biar pakai. Boleh tidak? Sahnya boleh. Yang penting bukan hewannya yang ditukar. Kalau alatnya tidak, sudah cukup bismillah dan bismillah. Dia tukar ya. Nah itu boleh. Kemudian wa awwal waqti dzabhi min ba'di asbaqi salatil 'idi bil baladi aw qadriha liman lam yusalli. Wa awwal waqti dzabhi, awal waktu penyembelihan, min ba'di asbaqi salatil 'id, setelah awal waktu sholat id yang pertama di tempat itu. Sholat id yang pertama di tempat itu, setelah pelaksanaan sholat id itu, maka sudah boleh menyembelih. Tidak harus menyelesaikan sholat id semua orang yang di kampung-kampung sini. Kan ada beberapa sholat id misalnya, beberapa lapangan yang sholat. Tidak harus di sholat selesai semua. Satu saja, ada yang sudah sholat selesai, sudah boleh potong. Pahami? Artinya kalau belum, tidak sah. Hewan kurbannya cuma tidak sah. Terus nyembelih tadi daging biasa, bukan hewan kurban. Soalnya ini keluarga ini mau datang jam-jam 6, potong setengah 6, habis subuh saya semua geret. Dia potong bismillah. Ya Allah, ini hewan kurban Allah. Bismillah. Bismillah wallahu akbar, potong. Habis itu dia sampai sholat id. Sah tadi sebagai hewan kurban? Tidak sah. Harus sholat id dulu selesai baru bisa nyembelih. Tidak dipersyaratkan harus sudah sholat semua orang yang di negeri itu, misalnya di Gorontalo ini atau di Limboto. Sebagiannya saja sudah ada yang sholat, yang lebih duluan sudah sah dia menyembelih sebagai hewan kurban.
Jadi wa awal waqti dzabhi, awal pelaksanaan menyembelih hewan kurban ini min ba'di asbaqi salatil idi bil balad, setelah pelaksanaan sholat yang duluan, lebih duluan di negeri itu, di kota itu atau di kampung itu. Kalau sudah ada yang sudah sholat selesai, boleh berpotong. Paham di sini, ikhwan? Hah? Tapi kalau sudah sholat Ustaz masih mendengar khutbah, bukan khutbah yang dilihat sholatnya. Begitu bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So baciki dia lari ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah sebagai hewan kurban. Nah, karena ini ibadah, ikhwan. Tidak boleh seenaknya sembelih kemudian meniatkan hewan kurban. Tidak boleh. Hewan kurban ini ibadah. Sama seperti sholat. Antum sholat zuhur jam 11 sah? Tidak sah. Jadi ada penentuan waktunya. Au qadriha liman lam yusalli, atau sekadar sholat tadi bagi orang yang tidak sholat. Bagi orang yang tidak sholat. Misalnya dia di kampung tidak ada pelaksanaan sholat di situ. Orang misalnya pergi ke kampung sebelah atau di tempat dia kampung dia tidak ada orang melaksanakan sholat Id. Bagaimana dia menentukan dia sudah bisa menyembelih? Penentuannya adalah au-qadriha. Kalau dia di wilayah, di negara kafir misalnya, atau di wilayah yang tidak dilaksanakan sholat Id di situ, adalah kadar sholat Id itu, waktunya. Misalnya, yaitu setelah matahari meninggi seukuran apa? Tombak kecil. Ya sekitar jam berapa itu? Jam berapa kita laksanakan sholat di sini? Jam 7. Jam 7 tuh. Nah, jam 7 dia nyembelih, sudah sah. Tapi ingat, kalau memang di situ tidak ada pelaksanaan sholat Id. Tapi kalau ada pelaksanaan sholat Id, orang belum sholat tidak boleh dipotong. Selesaikan dulu sholat. Tidak harus semuanya, sebagiannya saja sudah ada yang sholat. Mana yang lebih duluan itu sudah boleh dia menyembelih. Paham di sini, ikhwan? Beliau ingin menjelaskan kalau di suatu wilayah yang dilaksanakan sholat Id, ya berarti penentuannya setelah sholat Id. Kalau di wilayah yang tidak ada pelaksanaan sholat Id, sesuai kadarnya saja waktunya itu. Dikira-kira jam segini itu sudah selesai sholat Id ini. Boleh untuk kehati-hatian dia sembelih nanti lewat dari itu jam 8, jam 9 supaya lebih selamat. Fala yujzi'u qabla dzalik, tidak sah sebagai hewan kurban menyembelih sebelum waktu tadi, sebelum sholat Id. Sudah masuk azan. Abu Zubair.
Kita lanjutkan ikhwan. Kemudian kata beliau, fala yujzi'u qabla dzalik, tidak sah kalau dilaksanakan sebelum itu, sebelum sholat. Wa yastamirru waqtu dzabhi naharan wa lailan. Kemudian terbentang waktu penyembelihan setelah sholat Id tadi, terbentang waktu penyembelihan sampai siang sampai malam. Jadi boleh nyembelih siangnya, nyembelih malam lagi. Ila akhiri tsani ayyamit tasyriq, sampai hari kedua tasyrik.
Jadi hari pertama hari Id, hari kedua kemudian setelahnya, Jadi berapa hari? 3 hari. Jadi tasyrik cuma 2 hari saja. Kalau sudah tenggelam terbenam matahari di hari yang kedua tasyrik, maka sudah tidak berlaku lagi penyembelihan hewan kurban. Sudah bukan hewan kurban lagi. Paham di sini ikhwan? Ini kata beliau. Jadi bisa nyembelih siang malam sampai hari yang kedua tasyrik. Fa in fatal waktu qadal wajiba wa saqata tatawwu. Kemudian beliau melanjutkan, fa in fatal waktu, jika waktunya sudah lewat, qadal wajiba, maka dia mengqadha sembelihan yang wajib, kurban yang wajib. Wasaqata tatawwu, dan gugur, maksudnya sudah lewat waktu yang sunnah. Jadi sudah di hari yang kedua tasyrik, begitu terbenam matahari, maka waktu penyembelihan selesai. Kalau dia sudah nyembelih, sudah daging biasa. Nah, jadi kalau yang sunnah sudah tidak berlaku, sudah lewat waktunya. Bagaimana kalau yang wajib? Sengaja dia ulur, dia belum sembelih. Ingat, udhiyah yang wajib ada berapa macam? Ada 2 yang sudah lewat ini. Ketika dinazarkan, yang kedua sudah dia ta'yin hewan. Dia ta'yin hewan. Dia lihat DP batane sapi ini. Kamu misalnya DP nama batane misalnya galang. Mana yang saya mau jadikan hewan sembelih untuk Allah, hewan kurban, maka wajib, tidak boleh dia jual itu lah. Dia harus sembelih, wajib. Begitu masuk Id dia belum sembelih, sayang sekali saya kena ini, susah saya berpiara pada ini. Masuk hari tasyrik, besoknya lagi belum jadi. Hari kedua belum jadi sampai terbenam matahari. Lewat waktunya kan? Lewat waktunya, sengaja dia dapat dosa. Karena wajib, harus dia sembelih. Pada waktu penyembelihan kurban, di waktu-waktu penyembelihan kurban. Sementara dia sudah lewat sementara dia waktu tersebut sudah lewat. Dengan sengaja maka dia dapat dosa. Tapi tetap wajib dia sembelih. Biar lewat waktu tetap wajib dia sembelih. Karena dia sudah tentukan tadi, dia sudah persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sembelih. Kalau dia bagi fakir miskin, atau dia makan sebagian. Kayak demikian. Mengqadha namanya, mengqadha. Karena sudah lewat waktu berarti qadha, sama dengan sholat zuhur. Sudah jam 5. Sholat maghrib jam 7 malam, jam 10 malam. Berarti sudah lewat waktunya. Kalau lewat waktunya itu namanya qadha. Pelaksanaan ibadah di luar waktu namanya qadha. Pelaksanaan ibadah di dalam waktu masih waktunya namanya adaan. Usolli fardhul maghribi adaan. Ada niat sholat itu di sekolah-sekolah. Adaan itu maksudnya dilaksanakan pada waktunya. Nah, nanti kalau sudah lewat waktu, DP niat lain lagi, bilang qadhaan. Maksudnya lafaz niatnya tidak boleh bilang adaan, harus rubah namanya qadhaan. Ini kalau yang bermadzhab Syafi'i. Saya baca cerita mazhab Syafi'i, ya kan?
Tayyib. Paham di sini ikhwan? Arun? Alhamdulillah. Jadi kalau udhiyah yang wajib tetap harus dia sembelih walaupun sudah lewat waktu, namanya qadha. Dan dia dapat dosa karena mengulur sampai keluar waktu. Wajib bertobat. Adapun yang sunnah sudah lewat waktunya, sudah tidak boleh dia nyembelih lagi kurban. Paham ini? Biar tetap saya mau niat kurban, tidak sah sebagai bahan kurban. Lewat demi waktu. Tiap Allah nggak ada ulur-ulur. Soalnya setengah kali saya sayang sekali ini sapi ini. Saya sayang sekali ini teh galang ini, kenapa galang misalnya contoh. Tayyib. Ini saya contohkan betul, ada orang DP kambing di atas nama galang misalnya. Galang, DP kambing sembarangan. Wa sunna lahu al-aklu min hadi tatawwu'i wa min udhiyatihi walau wajibatan. Jadi tadi beliau berbicara tentang hukum bagaimana kalau sudah lewat waktu. Kalau sudah lewat waktunya, yang sunnah sudah tidak berlaku. Yang wajib tetap harus diqadha, harus dia sembelih. Kemudian beliau menjelaskan hukum yang lain lagi. Wa sunnahul aklu, sunnah hukumnya dia makan min hadiyat tatawwu wa min udhiyati, dari hewan sembelihan dia yang tadi. Di sini beliau menyebutkan hadiyu, sembelihan hadiyu yang disembelih oleh orang yang manasik haji itu, dan juga beliau menyebutkan udhiyah. Tapi karena pembahasan kita akan berbicara tentang hukum apa ini, hewan kurban, kita skip dulu ya. Jadi kata beliau sunnah hukumnya memakan daging sembelihan kurbannya, walau wajibatan, walaupun yang hukumnya wajib, dia nazarkan atau dia takyin hewannya, dia sudah tentukan, dia tunjuk, tegalang, DP kambing satu tegalang, tegalang, saya mau sembelih lillah di hari Id, jadi wajib. Jadi baik yang sunnah maupun yang wajib boleh dia makan dagingnya. Sunnah hukumnya. Paham di sini ikhwan? Kalau suka dapat pahala antum dari hewan sembelihan antum makan daging. Terus Ustaz, kalau saya tidak ada yang saya makan Ustaz, saya sedekahkan semua boleh? Sedekahkan semua boleh. Tapi tidak dapat pahala sunnah makan dari daging sembelihannya sendiri. Paham di sini ikhwan? Sunnah. Kalau tidak ada yang dia kasih Ustaz, dia bagi ke fakir miskin, dia makan semua. Tidak boleh. Nanti beliau akan jelaskan. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu dia sedekahkan semua. Kalau dia makan semua tidak boleh. Baik. Ustaz, berarti panitia hewan kurban Ustaz berarti harus dipisah ini, daging Ustaz ini harus pisah. Kalau antum campur, misalnya 5 ekor habis potong campur dagingnya, DP tuan datang, mana kita punya? Nggak punya semua itu.
Paham? Sementara dia ingin dapat pahala makan daging. Kalau yang kita kasih bukan daging sembelihannya dia, bukan apa dia berserikat di situ, dia tidak dapat pahala. Tolong kasih. Saya tidak tahu mana yang punya ini cuma ada. Tidak boleh, harus amanah. Kalau dia minta dia punya, tolong kasih dia punya. Karena itu ada pahala tersendiri. Kalau Tuhan kasih yang orang lain punya, berarti dia cuma dapat hadiah atau sedekah. Pahala apa orang kasih sedekah? Saya kasih sedekah, si fulannya ambil ini, yang dapat pahala siapa? Yang bekas yang makan tidak. Kecuali dia daging sembelihan sendiri, baru dia dapat pahala. Nah sekarang sudah campur, minta usaha mana ini? Jadi pisah ya. Nah ini untuk kelompok pertama, ada pedagang kasih pisah. Di petuan datang, ini ente punya. Begitu. Nanti setelah dia ambil, kita sesuai pembagian tiga-tiga itu, dia ambil misalnya, dia makan dia dapat pahala, dia hadiahkan dia dapat pahala. Tapi kalau dia cuma dapat orang pedagang, dia makan tidak dapat pahala dia, karena itu hadiah. Dia kasih sama orang lain juga tidak dapat pahala, maksudnya dapat pahala dari sembelihan dia sendiri. Dia dapat pahala ketika dia bagi ke orang lain, dia makan juga. Saya jelaskan ini karena sempat terjadi. Ada yang mengadu sama saya, Ustaz, masih berapa pahala kita ini Ustaz? Apa? Kasana saya daging sudah tidak ada. Baru dari panitia dia mau kasih daging buat orang lain. Saya bilang tidak dapat pahala. Aduh, mangamu dia itu. Kacau panitia. Saya jelaskan hukum gitu. Jadi di mana? Yang datang dari tuang kasih daging betul, jangan daging yang lain. Tapi susah membuat pisah-pisah itu Ustaz. Ya risiko. Kan mau jadi panitia hewan korban, ya risikonya harus seperti itu, harus amanah. Ya. Yang aneh lagi, panitia tersebut mengatakan soal antum punya, soal tukar dia dengan yang sana. Apa hukumnya tukar ini apa hukumnya? Termasuk jual beli tidak mau. Yang punya soal kasih samuan, semua tukar dengan yang sana juga tidak mau. Bilang tukar ini banten masuk jual beli tidak mau. Baik, paham di sini kawan? Itu begitu. Masalahnya, wa yajuzu min al-mut'ati wal kiram. Ini berkaitan dengan manasik haji. Saya skip. Wa yajibu an yatasaddaqa bi aqalli ma yanfa'u 'alaihi ismul lahmi wa yu'tabaru tamlikul faqiri fala yakfi it'amuhu. Wajib hukumnya kata beliau an yatasaddaqa bi aqalli ma yanfa'u 'alaihi ismul lahmi, untuk bersedekah si pekurban tadi bersedekah dengan sedikit dari daging tersebut. Artinya tidak boleh dia makan semua, minimal 1/4 kilo dia kasih. Sudah lepas dari kewajiban dia. Saya suka makan semua ini. Biar coba 1/2 kilo. Kasih pakai miskin. Sudah lepas dari kewajiban. Artinya tidak boleh dia makan semua, minimal sekitar 1/4 kilo, 1 kilo, 1/2 kilo ada yang dia kasih. Jangan dia makan semua. Tapi yang sunnah adalah
dibagi tiga, sepertiga fakir miskin, sepertiga sedekah untuk fakir miskin, sepertiga hadiah. Hadiah ini bukan untuk fakir miskin. Makanya kalau orang kasih hewan sembelih, kurban tadi siap sama bukan fakir miskin, namanya hadiah. Orang kaya orang kasih itu hadiah. Kalau dia miskin yang orang kasih sedekah. Jadi sedekah, hadiah, dan dimakan oleh si pekurban, si pekurban. Ini kata beliau, wa yu'tabaru tamlikul fakiri fala yakfi it'amuhu. Subhanallah, ini ada hukum penting ini. Kata beliau, yang menjadi iktibar adalah menyerahkan daging tersebut untuk dimiliki oleh orang lain, untuk dimiliki orang fakir. Misalnya dia sedekahkan fakir, jadi daging yang dia kasih itu serah terima sebagai milik dia. Fala yakfi it'amuhu, tidak cukup hanya mau undang, mari saya undang makan di sini, tidak cukup. Paham di sini? Tahu? Saya jelaskan dulu. Berkaitan dengan sajian atau makanan, di sana kata para ulama ada makanan namanya pamlik, yaitu kita serahkan kepada orang lain supaya dia menjadi milik dia. Ada makanan atau sajian termasuk sembelihan yang ibahah. Ibahah itu artinya pembolehan orang lain untuk makan, seperti sajian yang ada di pesta. Makanan-makanan yang disajikan di pesta orang kawin apa itu, diundang makan, itu bukan dia datang mau bungkus, beda. Jadi dia datang dipersilakan makan saja. Makanya orang yang di pesta tidak boleh bungkus, karena itu dibolehkan dia hanya makan saja, datang makan, tidak boleh bungkus kecuali ada izin dari tuan pesta. Kalau tidak ada izin dari tuan pesta, boleh Pak Ahmed bungkus. Untuk piano hati, untuk ini hati, untuk maitua hati itu tidak boleh. Kecuali izin dulu dari tuan pesta. Oh iya, Pak Ahmed. Nah, kalau dia suruh Pak Ahmed, berarti itu tamlik, dia serahkan untuk menjadi milik kita. Jadi sajian itu baik berupa makanan, daging, apa semua ada dua macam. Ada yang tamlik, diserahkan untuk jadi milik dia. Ada yang ibahah, tidak diserahkan jadi milik dia, cuma dibolehkan dia makan di situ. Paham di sini? Dibolehkan makan. Jadi di pesta-pesta apa saja itu bukan mau dikasih orang-orang, itu makanan. Cuma orang datang sekedar makan, habis itu pulang, jangan bawa. Paham di sini bedanya? Nah, mari kita masuk ke penjelasan beliau. Jadi yang sah kata beliau, penyerahan kepada fakir itu tamlik, bukan ibahah. Jadi tidak cukup orang masak misalnya baru undang orang makan. Tidak cukup, harus serah terima, dibungkusin. Setelah dia serah terima, jadi milik dia itu daging tadi. Boleh dia jual, dia makan, betul. Tamlik namanya. Kalau ibahah,
bukan dikasih untuk dia, tapi karena boleh makan di situ. Itu tamlik namanya. Seperti sajian untuk apa, tamu, itu ibadah bukan tamlik. Makanya tidak boleh bawa orang tamu, makanan yang apa di situ, sadar minuman. Nah, ada Pepsi, ada apa semua. Ini untuk orang ini berbungkus, tidak boleh. Karena itu bukan tamlik. Orang hanya dibolehkan makan, bukan menjadi hak milik kita itu. Paham ya? Ya, jangan bawa apa-apa kalau tamu, kecuali minta. Nah, minta boleh. Kecuali dia kalau tamlik itu dia serahkan. Ini roti, bungkus dengan minuman. Begitu orang terima, jadi hak milik kita itu. Paham di sini? Yang orang terima tadi di tas tamlik itu dia kasih, orang boleh hadiahkan ke orang lain, orang boleh jual. Tapi yang masuk hambur-hambur di pesta tadi tidak boleh. Saya kan so diundang, berarti saya hak ini di makanan di sini. Saya jual, bapak longan. Paham ini? Nah, itu bedanya. Jadi kata beliau, pembagian daging hewan kurban tidak boleh hanya sekedar ibadah, harus tamlik, penyerahan kepada fakir miskin untuk yang dia punya. Tidak boleh orang taruh di rumah, orang masak, baru undang orang makan. Itu sama dengan di pesta. Itu tidak sah. Artinya belum sah untuk dikatakan dia sudah menyumbang ke fakir miskin dari daging itu. Belum sah. Belum sah. Paham di sini? Nah, biar 200 fakir miskin dia undang. Kalau undang habis makan pulang fakir miskin, belum sah. Belum dia dikatakan membagi daging sembelihan kurban. Kecuali yang dia bungkus, dia kasih makan di situ, tamlik. Entah dia makan di situ atau dia bawa ke rumah berusaha. Paham di sini gambarannya? Ini maksud beliau. Wa yu'tabaru tamlikul fakiri fala yakfi it'amuhu. Dihitung dia telah memberikan ke fakir miskin dari daging itu, yaitu dengan tamlik, penyerahan menjadi kepemilikan dia itu daging. Fala yakfi it'amuhu, tidak cukup hanya memberi makan, dia undang itu fakir miskin makan di situ, tidak cukup. Tapi dapat pahala itu, dapat pahala kasih makan orang. Untuk dapat pahala bukan berarti sia-sia, dapat pahala. Untuk dikatakan dia telah membagi daging sembelihannya ke fakir miskin, belum cukup. Paham ini? Harus ada tamlik. Dia suruh bungkus, dia kasih ke fakir miskin. Pas itu fakir miskin terima dengan tangan atau pewakil, sudah dianggap dia sudah bersedekah dari daging ke fakir miskin. Wa yusallu wa sunnatu ay yakula min udhiyatihi thuluthaha wa yuhdi thuluthaha wa yatasaddaqu bi thuluthiha. Yang sunnah dia makan sepertiganya, dia hadiahkan sepertiganya, sedekah sepertiga. Dia bagi 3. Misalnya dagingnya 30 kilo, berarti dibagi-bagi berapa? 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo fakir miskin, 10 kilo hadiah tetangga yang bukan miskin, 10 kilo for di rumah, untuk di rumah makan. Berarti boleh disimpan sampai berapa hari Ustaz? Boleh. Jadi selama terang makan itu dari hasil sembelihan kita dapat pahala. Itu ibadah. Bukan seperti makan daging yang biasa, pahala.
Masih ada waktu. Wa yahrumu bay'u syai'in minha hatta min sya'riha wa jildiha. Haram menjual apa saja dari hewan tersebut. Hatta min sya'riha wa jildiha, walaupun bulunya, kulitnya tidak boleh dijual. Dijual belikan tidak boleh. Hadiahkan boleh, sedekah boleh, dia pakai sendiri boleh. DP kulit misalnya dia mau kasih krim, dia mau bikin apa boleh pakai. Kalau mau dia jual tidak boleh. Walaupun bulu tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Apa yang dijual ya, di bagian hewan itu, bagian dari hewan itu tidak boleh dijual. Baik, sama sekali haram. Wala yu'til jazira ujratahu minha syai'an, dan tidak boleh dia memberi upah kepada si jazir, si penyembelih dan orang yang mengupas, menguliti hewan tadi. Tidak boleh. Maksudnya dia upah apa dari daging itu? Upahnya dari daging. Kalau dari kaki segoi tidak ada masalah. Upahnya dia ambil dari daging itu, tidak boleh. Si tukang apa namanya bahasa Indonesia jagalnya, jagal itu yang potong dengan yang kuliti, menyembelih kuliti kemudian, nah itu namanya tukang jagal. Tidak boleh kita upah ambil dari dagingnya itu, tidak boleh daging sembelihan tadi. Oh, diupah boleh dari pakai orang kasih doi atau yang lain, jangan dari daging sembelihan. Paham di sini? Walau i'ta'uhu shadaqatan wa hadiyatan, tapi boleh dia kasih sedekah atau hadiah. Kalau si tukang jagal tadi orang miskin, berarti dia kasih sebagai sedekah. Kalau dia kaya, dia kasih sebagai hadiah boleh. Bukan berarti yang pas beli tadi haram memakan daging itu, bukan, dia kasih sebagai hadiah. Boleh. Tapi sebagai upah, sebagai gaji tidak boleh. Suar lalang tidak boleh. Dapat tahu dari mana itu Ustaz? Ya biasa pembicaraan dari awal. Pak Imam, ya bersembelih saya punya ini. Tidak apa-apa insyaallah. Pokoknya kalau Pak Imam bersembelih dan saya kasih berapa kilo dari daging itu saya kasih bagi, tidak boleh. Paham ini? So ada pembicaraan dia di awal. Sudah lebih ke apa itu? Transaksi. Sewa jasa dia diambil dari daging, tidak boleh. Paham ini? Nah, tidak boleh. Kalau dikasih tidak ada pembicaraan, dia potong terus orang kasih dari daging hadiah, boleh. Dan envelope juga boleh. Nah, paham di sini? Alhamdulillah. Wa idza dakhala al-'ashru haruma 'ala man yudhi aw yudha 'anhu akhdhu shay'in min sya'rihi aw dhufurihi ila dhabhi. Kalau sudah masuk Dzulhijjah, masuk tanggal 1, haram bagi orang yang sudah berniat dan sudah menentukan hewan kurbannya untuk disembelih. Haram, maksudnya haram bagi mereka untuk mencabut rambutnya, audufurihi atau kukunya, tidak boleh. Haram. Sudah siapkan kambing 1 ekor, galang, saya persembahkan engkau untuk Allah, saya sembelih di hari Idul Adha. Nah, belum masuk Dzulhijjah, boleh dia gunting kuku, masih boleh. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1, sudah boleh dia cukur rambut, apa yang paling berbadan, kuku haram, tidak boleh.
Sampai kapan ini? Sampai penyembelihan. Kalau dia sudah menyembelih, setelah itu baru silakan potong rambut, potong kuku. Paham sih, Ikhwan? Ustaz, ini berlaku bagi keluarga masuk semua, Ustaz. Misalnya kepala keluarga yang berkorban kan itu sudah mewakili istri anak-anaknya, Ustaz. Berarti mereka juga dituntut untuk tidak mencukur bulunya, kukunya. Hah? Apa masuk? Hah? Baik. Ada pembicaraan di kalangan para ulama. Hah? Yang lebih dekat tidak, tapi lebih selamat dijaga saja. Paham ya? Lebih selamat dijaga. Jadi keluarga tadi, anak-anak, istri dijaga. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, sudah sudah kambingnya sudah ada, hewan kurbannya sudah ada, tidak boleh lagi gunting kuku, gunting rambut. Tapi si bapak tadi yang berkorban tadi jelas bagi dia haram. Ya boleh. Demikian. Paham di sini, kawan? Tapi di sini beliau mengatakan au yudoha anhu, atau orang yang diwakilkan. Yudohi dia sendiri yang menyembelih. Yudoha dia wakilkan ke orang lain. Dianya yang haram. Paham ini? Jadi baik dia yang ingin menyembelih, dia yang menyembelih, atau dia wakilkan ke orang lain, tapi dia yang berkorban tetap tidak boleh mengganggu, mencabut bulunya, bukan bulu hewannya, bukan hewan. Ada yang salah paham. Dia pikir bulu hewan, kukunya hewan, bukan si pekorban tadi, manusia tadi. Tidak boleh gunting rambut, gunting kuku. Biar hari Jumat Ustaz, biar ibu. Paham di sini? Ikhwan akhwat, tidak boleh. Nanti habis penyembelihan baru gunting kuku. Begitu digunting, ya Allah, so panjang. Tapi hukumnya sunnah itu. Setelah menyembelih, dia gunting dari kuku, gunting rambut, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Wa yusanul halqu ba'dahu, sunnah menggunting kuku, menggunting rambut ba'dahu, setelah penyembelihan. Setelah penyembelihan. Paham di sini, ikhwan akhwat? Alhamdulillah. Barangkali ada yang ingin bertanya, mungkin kurang paham apa yang dari yang saya jelaskan tadi. Silakan. Pak Ibrahim, monggo. Hewannya belum ada, berarti belum berlaku. Ini bagi orang yang sudah menentukan hewannya, sudah mentakin. Hewan belum ada, sadar niat ya belum. Boleh dia gunting dengan kuku, rambut. Pertanyaan Pak Ibrahim bagus kan? Begitu masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 atau 2, cuman dalam niat mau berkurban, hewan belum ada, berarti belum berlaku pengharaman itu bagi dia. Kapan yang berlaku? Kalau niat dan sudah dia tentukan hewan tersebut, sudah ada itu hewan. Dari situ boleh dia ganggu DP bulu-bulu di badannya. Bukan cuma rambut dan kuku yang tidak boleh digunting, bulu-bulu yang ada sini boleh. Yang ganggu ini mau cabut ini boleh. Hah? Semua bulu yang tumbuh di badan tidak boleh diganggu, dicabut atau digunting.
Ketiak juga apa Ustaz? Iya. So itu sebelum masuk Dzulhijjah potong memang. Kuku juga demikian. Jadi ini berlaku bagi orang yang sudah ingin berkorban dan sudah ada hewan kurbannya. Kalau cuma mau keinginan, belum ada hewannya, sapi belum ada, kambing belum ada, berarti belum berlaku bagi dia. Oh dia mau tidak. Paham di sini? Alhamdulillah. Silakan. Ada yang semacam ini Ustaz, dia membeli hewan kurban. Hewan kurban ini 1 ekor, tapi dia masukkan di situ biar dapat 7 orang. Dia kasih masa dari orang tua, orang tua itu semua meninggal. Orang dia kasih dari mertua sampai tak di situ 7, dari saudara-saudara sampai 7 orang di situ. Dia diatur untuk Ustaz. Bagaimana dia seperti itu? Jadi dia beli hewan kurban 1 ekor sapi. Dia yang beli. Dia punya. Baru dia kasih masuk yang orang yang tidak utama di situ. Tidak bisa dengan niat. Harus harta masuk. Ada yang sobat beli sapi, dia sobat beli sapi, kalau dia mau kasih masuk orang situ tidak boleh. Kalau mau berserikat, mana doi? 2 juta. Setelah ada tak kumpulan 7 orang, baru beli sapi. Setelah dibeli, sapi itu berserikat orang tadi. Itu namanya berserikat. Kalau sapi memang dia punya, dia sudah beli, mau berserikat dengan orang lain. So bahasa Quran tak yang penting paham ya teman. Sama dengan orang membeli otot, dia sudah beli otot. Saya mau bersihkan ente di otot sini, mana bayar, mana mau penuhi, tidak boleh. Kalau dia mau berserikat di otot, mana doi? Ada otot hanya 200 juta. Orang berapa orang, 10 orang mana? Kasih gadap 200 juta. Doi tak kumpul, beli otot. Begitu jadi, ini otot berserikat 10 orang lagi. Itu namanya berserikat. Paham ini tak? Paham? Pak siapa dulu namanya? Alan, Masya Allah. Barakallah. Silakan Pak Yanto. Tadi terkait penjelasan membaca basmalah. Tadi disebutkan bahwa kalau kita lupa membaca, maka itu kewajiban. Sembahyangnya sah. Sedangkan yang dijelaskan setelah Ustaz, kalau dia mentahyin membaca pada satu dalam basmalah itu, kemudian tidak jadi di hewan tersebut, dia tidak ke hewan yang satunya baru tidak mengucapkannya lagi, tidak sah. Tidak sah. Itu sengaja. Kecuali dia lupa. Itu sengaja dia. Soal potong misalnya, soal dia ini sapi, soal dipegang, Bismillah, itu tidak jadi. Dia berpindah ke sana, so tidak banyak Bismillah, kenapa? So cukup yang tadi Bismillah, tidak sah. Setiap sembelihan harus Bismillah masing-masing. Kalau dia sengaja Ustaz, so tidak membaca lagi. Karena kalau dia lupa Ustaz, tidak mengapa lagi. Tidak mengapa. Memang lupa dari awal saja tidak mengapa, apalagi tadi suruh memang sengaja. Kecuali sadar, dia tahu menyembelih ini hukumnya wajib, sadar dia potong tidak jadi bangkai. Ada yang lain? Terkait terakhir melewati batas waktu penyembelihan di hari kedua tasrik. Nah, ternyata sampai di hari itu di terbenamnya matahari hari kedua tasrik. Dia baru itu dapat orang yang masa beli, jadi dia belum sampai takut ini kan melakukan
orang yang bersembelih karena ada jalur pemotongan yang padat Ustaz. Baru yang bersembelih itu hanya beberapa orang yang bisa. Nah akhirnya sudah penggiliran itu tapi sudah terkena maka harus mati terus. Apa dia tetap dosa Ustaz? Hah? Tetap dia Yang wajib, kalau yang wajib dia dosa. Kalau yang nazar atau dia sudah tentukan hewannya, baru dia dapat dosa. Kalau dia belum tentukan hewannya, paham ya? Dan juga dari sisi tingkat keafdalan, yang afdal adalah hari pagi-pagi itu, hari Id. Daripada diulur-ulur sudah tidak afdal, tapi masih sah. Masih sah sebagai hewan kurban. Besoknya masih sah, lusa masih sah, tapi sampai sebelum tenggelam matahari. Demikian. Yang afdal hari pertama itu. Yang afdal. Pak Bayu. Yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Hanya saya mau sebagai orang tua meninggal, saya berkorban untuk orang yang besar. Niat berkorban untuk yang meninggal, boleh, boleh. Malah justru mereka lebih butuh untuk penambahan pahala itu. Boleh. Misalnya dia siapkan kambing, ini untuk saya papa yang sudah meninggal. Berkorban itu hanya berserikat, bukan ekor, hanya berserikat Ustaz. Biar dapat. Berarti itu bagian untuk yang meninggal tadi. Boleh. pahalanya cuma untuk orang meninggal yang berkorban tidak dapat. Yang pahala karena membantu sedekah gitu. Bukan pahala kurban dia dapat. Yang mendapat pahala kurban yang meninggal tadi. Tapi yang menyumbang ini dia cuma pahala sedekah, berbuat baik kepada orang lain atau menyumbang. Bukan pahala kurban. Jadi pahala kurbannya diterima oleh orang yang meninggal tadi. Justru mereka butuh tambahan pahala itu pasti. Siapa lagi yang orang harap? Apalagi anak masih hidup, tidak perlu kirim pahala. Tapi kalau yang mampu, kalian tidak mampu, ya jangan. Cukup doakan. Atau tidak sebaiknya begini, yang berkorban dia berniat saja dapat pahala, dirinya kan orang yang Boleh. baiknya kita dapat pahala berkorban kan, tadi yang meninggal itu dapat pahala. Masalahnya dia banyak doi. Dia pilih 2 kambing. Satu untuk dia sebagai pekurban, dapat pahala kurban dia. Yang kambing yang satu untuk papa. Tapi kalau cuma satu, ya dia saja. Pahala termasuk saya papa yang pahala sampai pahala. Niatkan dalam hati untuk saya papa yang meninggal, saya mama. Tapi kurban ini tetap saya punya. Gitu. Jadi dapat pahala kurban dia. Lalu nikmat, kemudian yang lain dia lihatkan itu dapat juga. Meskipun orang tua masih hidup kita bisa. Meskipun orang tua itu masih hidup, dari orang tua masih hidup, jadi saya niatkan untuk saya orang tua ini membantu. Tapi harus kasih tahu. Kalau dia tidak tahu, ya tidak bisa. Orang tua tidak tahu kalau dia dikasih kurban misalnya, ya tidak sah. Harus izin sama dia dulu. Kalau dia kan masih hidup. Kenapa? Karena ibadah itu butuh niat. Kalau tidak kasih tahu sama orang yang orang ingin kasih kurban, dia tidak ada niat berkurban. Bagaimana dia dapat pahala kurban? Berbeda dengan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal selesai. Bagaimana dia berniat? Tinggal dari orang. Tapi kalau yang masih hidup ini bapak jalan selangkah lari,
Kalau orang sumbang untuk duit dia, berkorban untuk dia, harus kasih tahu sama dia, Pak, saya mau berkorban untuk tim apa ini? Ini ada kambing 1 ekor. Oh iya nak, baru. Berarti itu korban untuk tim apa? Orang cuma dapat pahala basumbang. Berarti tidak boleh mencukur itu dari orang tua. Hah? Tidak boleh mencukur sebelum Iya. Tidak boleh cukur kalau sudah masuk kuliah dan hewan sudah ditentukan. Tapi kalau bawa diam tidak dikasih tahu, tidak sah untuk dia. Karena ibadah butuh niat. Demikian. Alhamdulillah selesai ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, menambah bobot pahala kita dan hapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan kajian ini berlanjut. Ini belum selesai. Jadi pertemuan berikutnya bab akikah, ada berakikah. Sampai setelah akikah selesai bab kurban selesai insyaallah. Setelah akikah kita lanjut fikih sholat Id insyaallah. Sholat Idul Adha. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka